Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kembali bertemu dengan saya di pagi Minggu tanggal 26 Februari ya. Suasananya mendung-mendung, ingin tidur terus gitu ya. Tapi saya kembali ke sini menyampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya lapor investasi saham di SPT tahunan melalui DJP online. Nah, kan dulu saya pernah ngasih tahu nih bagaimana cara mendapatkan laporan pajak kita, laporan pajak saham di Mirai Aset Sekuritas. Cuman tahun lalu saya bilang bahwa nanti saya kasih tahu cara bagaimana melaporkan transaksinya ini ke dalam DJP online. Cuman belum sempat saya buat, dan baru hari ini saya mau buat. Sebelum saya buat udah ada yang nanya nih teman-teman, oleh Bapak Peci ya, jadian laporkan yang mana Gan gitu kan. Nah kemudian saya jawab yang laporkan 3 aja: transaksi penjualan, kondisi portofolio, sama dividen. Kalau kita dividennya direinvestasi lagi gitu. Nah, berangkat dari pertanyaan tersebut, kemudian saya membuat video kali ini tentang cara melaporkannya transaksi saham kita selama setahun atau beberapa tahun ke dalam DJP online gitu. Oke, langsung saja tanpa banyak lama-lama. Nah, kita dimulai dari memasukkan NIK dan NPWP. Kalau teman-teman sudah melakukan pemadanan, boleh pakai NIK, bisa. Tapi kalau belum, pakai NPWP. Kemudian masukkan kata sandi, dan selanjutnya masukkan kode keamanan, kemudian tinggal login. Bang, kata sandinya lupa. Ya udah, lupa kata sandi. Bang, suruh masukin Evin, lupa kata sandi. Ya teman-teman mesti hubungin KPP terdekat saja gitu untuk meminta nomor Evin, bilangnya lupa Evin gitu. Ini tentang DJP online, tentang pajak ini mungkin teman-teman ini ya lagi hangat-hangatnya nih, isu hangat nih. Oh bang, malas bang bayar pajak. Nggak bisa, Anda nggak bisa malas bayar pajak. Kenapa? Itu setiap investor atau trader yang melakukan penjualan saham sudah otomatis dibayar pajaknya melalui sistem. Jadi teman-teman nggak usah nyetor lagi melalui rekening bank gitu. Jadi di sini tinggal lapor saja begitu. Bang, malas bang lapor, orang yang di atas aja nggak pada lapor. Nggak apa-apa teman-teman. Orang lain zolim pun nggak apa-apa. Yang penting kita nggak zolim gitu. Hidup di bumi nih, kalau kita nggak buat baik, ngapain lagi gitu? Berbuat jahat. Ya nanti dia dapat kejahatannya juga gitu. Oke, itu intermezzo saja. Kita lanjutkan ke pembahasan kita. Kemudian setelah teman-teman login, teman-teman klik lapor di sini, klik lapor. Kemudian setelah klik lapor, kemudian klik e-filing. E-filing ya, bukan e-filing. Filing mah perasaan gitu. Ini e-filing. Nah, nanti kalau misalkan tampilannya berbeda, komen aja di bawah ya. Nanti akan saya pandu juga. Nah, kemudian klik buat SPT gitu. Buat SPT, diklik. Kemudian ini di sini formulir-formulirnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, berhubung saya pegawai, maka saya jawabannya tidak. Nah, nanti pembahasannya beda lagi kalau teman-teman merupakan usahawan gitu. Boleh ditonton video ini kalau teman-teman bukan pegawai untuk mengisi kolom-kolom mananya gitu yang mau diisi kalau transaksi saham. Nah, kemudian ini apakah Anda menjalankan kewajiban pajak terpisah? Jawabannya tidak ya. Ini jawabannya tidak karena saya belum berkeluarga juga gitu. Kalau teman-teman sudah berkeluarga kemudian gabung hartanya pun juga jawabannya tidak gitu. Kemudian apakah penghasilan bruto yang diperoleh kurang dari 60 juta? Jawabannya tidak. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S dengan bentuk formulir aja kita pilih, kemudian klik SPT 1770S dengan formulir. Oke, lanjut. Nah, lanjut tahun pajaknya tahun pajak 2022 ya, 2022, kemudian status SPT normal, pembetulan ke 0 selanjutnya. Kalau tahun 2021 belum dilaporin gimana, Bang? Ya udah, diisi dulu dari 2021 gitu. Kalau teman-teman punya NPWP dari 2021 begitu. Jadi kewajiban lapornya sesuai dengan teman-teman buat NPWP gitu. Bang, saya buat NPWP baru tahun ini. Ya udah, berarti nggak usah lapor pajak, lapornya tahun depan gitu ya. Kalau buat saya baru buat NPWP 31 Desember ya, berarti teman-teman mempunyai kewajiban tahun pajak 2022 mesti dilaporkan gitu. Intinya dari tahapan teman-teman buat NPWP ya.
Oke, kemudian di halaman kedua dari 5, bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final. Teman-teman klik aja. Diklik, kemudian ditambah, klik tambah. Nah, di sini sumber penghasilannya penjualan saham di Bursa Efek gitu. Penghasilan brutonya adalah seluruh transaksi yang terjadi di tahun 2022, masukin aja di sini. Kemudian penghasilan terutangnya adalah 100.000. Ini dari 100.000 dari mana? 0,1% dikali 100 juta gitu. Ini datanya ada di sekuritasnya? Ada. Kalau sekuritas saya Mirai Aset Sekuritas, lihat video saya sebelumnya. Kalau sekuritas saya yang lain, tanya sekuritasnya gitu ya. Karena beda sekuritas, beda cara mendapatkan laporan pajaknya gitu. Jadi tergantung sekuritasnya. Mungkin yang lain lebih mudah ya teman-teman gitu. Kemudian, nah di sini ada ringkasannya penjualan saham di Bursa Efek 100 juta, 100.000, PPh turunan 100.000 gitu. Oke, lanjut saja. Kita lanjut ke bagian B, harta pada akhir tahun. Harta akhir tahun, kemudian klik tambah. Kalau teman-teman tahun kemarin sudah lapor, klik harta pada SPT tahun lalu saja, kemudian tinggal diubah gitu. Tapi kalau benar-benar belum pernah lapor hartanya, klik tambah gitu ya. Klik tambah, terus kode hartanya saham 0,32 atau 0,31 juga bisa. Kemudian nama hartanya nih saham apa ini? Kalau saya contoh misal PTBA ya. Kalau teman-teman punya UNVR, SIDO, BTPS, BBTN, BBRI, apapun itu masukin saja nama hartanya gitu. Bang, saya punya 10 saham, ya udah masukin saham 10-10-nya taruh sini. Tahun perolehannya 2022. Bang, saya ada yang 2021, Bang. Oh, berarti nanti dibuat kolom yang berbeda gitu ya, gitu. Kemudian harga perolehannya ini merupakan harga beli teman-teman ya. Bang, sekarang misalkan apa ya yang naik 100% gitu. Ada, Bang, saya market value-nya udah 100 juta nih, tapi dulu belinya baru 10 juta. Ngisinya 10 juta atau 100 juta. Nah, berdasarkan undang-undang dan juga ketentuan yang berlaku, harta yang dimasukin di sini adalah harga perolehannya ya. Jadi harga beli teman-teman dapat taunya dari mana, Bang? Gitu. Kalau di sekuritasnya kan ada tuh ya harga beli atau average-nya, terus market value ya teman-teman yang average-nya gitu. Misalnya average-nya di 2000, teman-teman beli PTBA 2000, kemudian 2000 lot atau 2000 lot berarti 200.000 lembar ya. 200.000 lembar dikali 2000 begitu. Kemudian keterangannya pakai ini Mirai Aset Sekuritas gitu atau sekuritas teman-teman. Jadi udah tahu kan bagaimana cara cari harga perolehan, yaitu jumlah lembar saham dikali dengan harga rata-rata teman-teman belinya, begitu ya. Itu aja. Ini sudah ada saya sampaikan di video sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian kalau kalian punya reksadana juga, tinggal masukin aja reksadananya, nama hartanya reksadana apa gitu, tahun perolehannya berapa, harga perolehannya berapa, keterangannya mungkin dari aplikasinya kayak Bareksa, Bibit, dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, nah ini ringkasannya, nama hartanya PTBA tahun 2022, harga belinya atau harga perolehan 10 juta, keterangannya nama brokernya Mirai Aset Sekuritas. Oke, udah clear tuh penjualan dan harta pada akhir tahun. Ini merupakan portofolio teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita next ke halaman ketiga gitu. Kita bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Wah, ada Bang yang tidak termasuk objek pajak. Maksudnya apa nih tidak termasuk objek pajak? Berarti dia nggak kena pajak gitu. Nggak terutang pajak, final maupun tidak final. Nah, ini tidak termasuk objek pajak. Ini jika teman-teman sudah mendapatkan dividen, kemudian nggak ditarik keluar rekening RDN, ataupun kalau ditarik diinvestasikan lagi ke instrumen investasi dalam negeri, seperti surat berharga, emas, tabungan, deposito, ataupun di RDN tetap ngendep, nggak apa-apa. Itu teman-teman masukin di penghasilan tidak termasuk objek pajak gitu. Misalkan tahun 2022 permisalan aja dapat 7 juta. Ya udah 7 juta itu tidak objek pajak. Dengan catatan tadi diinvestasikan ke instrumen investasi dalam negeri. Minimal 3 tahun. Begitu ceritanya. Oke, lanjut. Nah, ini udah bagian keempat dari 5. Ini diisi sesuai bukti potong yang teman-teman dapatkan ya.
bukti potong A1 jika pegawai swasta, A2 jika PNS, kemudian isi aja sesuainya. Ini nggak saya jelaskan karena bukan ranahnya saya ya, saya menjelaskan tentang investasi saham saja, begitu. Dan oke, ini terakhir, terima kasih. Semoga teman-teman tetap setia menonton saya dan juga tetap setia di pasar modal, dan sampai jumpa.